Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan kajian ba'da maghrib Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan ketika semua nikmat Allah berikan kepada kita, tiada suatu kurang apapun. Termasuk nikmat yang besar, yaitu nikmat iman Islam dan bisa rukuk sujud di hadapan Allah. Itu adalah nikmat yang tiada terhingga, tidak bisa dibeli dengan rupiah, tidak bisa dikonversi dengan harta. Itulah kenikmatan hakiki yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah sholat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan bukan hanya kita mengaku sebagai umatnya, tetapi Kanjeng Nabi juga mengakui kita sebagai umat beliau. Insya Allah. Kita awali dulu dengan bersolawat kepada beliau. Sallallahu Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dengan menghadirkan baginda Rasulullah SAW dalam hati kita, mudah-mudahan hadirnya Rasulullah dalam hati menjadi tibil qulub, dokternya hati sekaligus menjadi obatnya hati kita, sehingga bagaimanapun
sehat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Pada bab berikutnya Al-Imam Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita satu kurikulum, yang kurikulum ini penting bagi kita, yaitu kurikulum zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan kepada kita, ingatnya kepada Allah itu bukan hanya ketika sholat saja. Kalau sholat, rukuk, sujud diawali dengan takbir, mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kita ingat Allah wajar, karena memang Allah perintahkan wa'budni wa aqimis sholata lizikri. Sembahlah aku kata Allah, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Untuk apa? Lizikri, untuk mengingat aku. Tapi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir, mengingat Allah itu bukan hanya ketika kita sedang sholat saja, tapi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik kita ini dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan kita ini duduk, wa ala junubihim, atau kita dalam keadaan berbaring. Itu diharapkan oleh Allah selalu ingat, selalu kita ini connect terus dengan Allah. Wifi kita ini gak pernah putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali wifi kita ini putus, atau wifi kita ini ada kendala, maka yang terjadi adalah tidak connectnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Athaillah As-Sakandari ini mengajarkan kepada kita bagaimana hubungan kita itu selalu connect. Dia mau wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada celah, ada waktu yang lalai, luput daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, zikrullah itu tidak harus dengan lisan saja. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu menjelaskan bahwasanya zikir itu bukan hanya dengan lisan saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bukan dengan lisan saja, itu juga zikir. Tapi dengan anggota badan kita, ketika anggota badan kita ini taat kepada hukum-hukumnya Allah, taat kepada konstitusinya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga namanya zikir. Ibu-ibu misalnya masak di dapur, niat karena untuk memberikan hidangan terbaik untuk keluarga, suami dan anak-anak. Niatnya khidmah ngabdi kepada suami, kepada keluarga. Itu juga zikir. Ketika ada misalnya halaman yang kotor, kemudian kita sapu karena Allah menyukai kebersihan, dalam rangka untuk
mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu juga zikir. Jadi apapun aktivitas jawarih anggota tubuh kita dalam ketaatan kepada Allah wa zikr itu adalah zikir. Kata Al-Imam An-Nawawi, kullu amal li ajlillah wa huwa az-zikr. Setiap amal baik lisan maupun perbuatan li ajlillah yang dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, mengikuti konstitusinya Allah Subhanahu wa taala wa huwa zikr, itulah zikir. Jadi bapak-bapak pergi dari rumah, keluar rumah niat untuk mencari ma'isyah, thalabul halal, mencari penghidupan yang halal, rezeki yang halal, untuk menghidupi istri dan keluarga sejak melangkahkan kaki dari rumah sampai kembali ke rumah, itu disebut sebagai zikir. Jadi sekali lagi, zikir itu maknanya sangat luas. Kullu amrin li ajlillah wa huwa az-zikr. Jadi jangan dipahami zikir itu hanya di masjid khusyuk membaca kalimat thayyibah, itu juga zikir. Tetapi zikir yang lebih luas sekali lagi adalah apapun amaliyah kita dalam rangka mencari ridhonya Allah, itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita la tatrukin zikr, jangan pernah meninggalkan zikir, li'adami hudurika ma'allah, yaitu dengan meninggalkan hadirnya kita, connecting kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Li'anna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Karena selalai-lalainya kita, sedurhaka dan maksiatnya kita, kalau masih connect dengan Allah, kalau masih merasa ditatap Allah, dilihat oleh Allah, insya Allah nanti muncul rasa malu kita kepada Allah. Jadi kalau kita ini lalai tapi masih zikir, masih sering sholat, masih sering ibadah, masih sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kadang maksiat, kadang lupa, maka akan mudah untuk digiring kembali kepada rel yang benar. Masih mudah untuk diajak, masih mudah untuk mengucapkan astagfirullahaladzim. Tapi kalau sudah lalai, sekaligus tidak zikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wifi-nya ini sudah biar connecting kita, channel kita dengan Allah itu sinyalnya sangat-sangat kecil atau bahkan gak ada sama sekali, maka ketika kita dalam keadaan lupa, lalai, ya bablas, gak ada remnya sama sekali. Nah, ini Al-Imam Athaillah Sakandari luar biasa mengajarkan kepada kita la tatrukiz dzikra, jangan pernah meninggalkan zikir. Meskipun sebentar zikir. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya gak pernah meninggalkan zikir. Meski beliau itu sudah dijamin oleh Allah, beliau itu maksum, terjaga dari sifat dosa, dari maksiat, dari salah. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis
Muhammad SAW dalam sehari semalam istighfarnya tidak pernah kurang dari 70 kali. Istighfar tidak pernah kurang dari 70 kali. Nah, kita kadang kalau istighfar itu aja kalau pas habis sholat, itu aja paling habis sholat istighfarnya 3 kali. 3 kali 5 paling baru 15 kali. Itu sehari. Kanjeng Nabi gak pernah kurang dari 70 kali. Artinya apa? Sejatinya kita yang merasa bahwa tidak pernah lepas daripada dosa, baru bangun tidur sudah ada dosa, nanti aktivitas kerja dosa lagi, di jalan dosa, pulang kerja masih banyak maksiat. Rasanya kalau bandingannya Rasulullah SAW harusnya kita lebih dari 70 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru istighfar. Makanya untungnya kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu syariat, yang syariat itu memang kita dipaksa untuk mengingat Allah. Jaringan wifi kita ini dipaksa dikuatkan lagi, dicas lagi dengan ibadah yang namanya sholat. Barangkali kalau Allah gak kasih sarana media yang namanya sholat, mungkin belas kita ini gak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untung Allah perintahkan wa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Alhamdulillah kita ini dipaksa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, karena sesungguhnya zikir, mengingat Allah, mengucapkan kalimat thayyibah, keuntungannya bukan untuk siapa-siapa. Allah gak semakin hebat ketika kita ini berzikir pagi, siang, sore, malam. Allah gak semakin tambah terkenal kalau namanya disebut-sebut terus. Pun demikian Allah tidak kurang keagungannya andai kata semua makhluk pun tidak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keuntungan zikir itu untuk siapa? Keuntungan zikir itu sejatinya adalah untuk diri kita sendiri yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, barang siapa yang berpaling dari undanganku, siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku. Ini peringatan yang sangat keras. Wa man a'rada an zikri, barang siapa berpaling dari zikir kepadaku, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka akan diberikan oleh Allah ma'isyah, penghidupan dhanka yang sempit. Nah, ini satu rumusnya Quran. Lupa Allah, hidupnya pasti sempit. Lupa Allah, pasti hidupnya ini merasa kurang terus. Lupa dengan Allah, hidupnya pasti gak akan dipenuhi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah rumusnya Quran. A'rada an dzikri, berpaling dari Allah, gak pernah menyebut Allah, gak pernah mengindahkan peringatan-peringatan Allah,
pasti ma'isyatan dhanka, hidupnya ini sempit. Sempit itu bukan berarti kemudian tidak punya harta. Boleh jadi hartanya berlimpah, boleh jadi hartanya 7 turunan gak habis. Tapi siapa tahu, yang tahu hatinya, bahwa hatinya ini rasanya sempit. Punya banyak teman rasanya hidup sendiri, banyak harta rasanya kurang terus, sepertinya kok gak punya apa-apa. Nah, ini bahaya. Karena apa? Karena ini sudah rumusnya Allah. Orang yang meninggalkan Allah, gak berzikir kepada Allah, gak mengingat Allah, wifi-nya lemah, pasti ma'isyatan dhanka, hidupnya akan sempit. Maka agar hidup kita ini menjadi hidup yang berkah, meskipun mungkin hidupnya serba pas-pasan, ini paling enak. Pas pengen makan ada makanan, pas pengen beli motor bisa beli motor, pas pengen beli mobil ada uangnya. Ini namanya orang yang hidupnya pas-pasan. Paling enak pas-pasan hidupnya diisi dengan syukur kepada Allah, rasanya orang paling kaya sedunia. Kalau hidupnya ini wifi-nya kencang dengan Allah, apalagi di saat-saat momentum-momentum penting, kita selalu hadir di hadapan Allah. Ketika Allah rindu, hayya 'alas shalah, kita sudah bergegas mengambil air wudu, datang ke masjid, itu pasti wifi-nya itu kencang. Ketika kita ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat fajar, sholat di mana ketika fajar siddiq itu sudah terbit, yaitu masuknya waktu subuh, kemudian kita sholat fajar atau sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah biasa atau sholat subuh, itu namanya sholat fajar. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man shallal fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat fajar itu sejatinya orang yang kaya raya, orang yang diberikan oleh Allah satu kebaikan, yang kebaikan itu kalau dikonversi dengan dunia dan seisinya gak ada apa-apanya. Kata Kanjeng Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Itu sholat fajar. Artinya apa? Bahwa orang yang sholat fajar dan sholat 5 waktu itu dijaga, insya Allah hidupnya ini hidup yang terarah, hidup yang berkah, hidup yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dengan Allah saja nggak mau nyebut, nggak mau matur suwun, nggak pernah memuji Allah, nggak pernah memuji Rasulullah SAW, pasti ma'isyatan dhanka, hidupnya akan sempit. Itu sudah rumus pastinya. Oleh karenanya ini bisa menjadi barometer, ngukur diri kita. Kalau hati ini lagi suntuk, hati ini lagi sempit, rasanya sumpek, hati-hati. Kata Kanjeng Nabi, kalau ada rasa sedih, gundah gulana dalam hati kita, itu ciri dan itu sebagai alarm bahwa kita ini sedang defisit kebaikan. Sedang defisit kebaikan. Yang banyak itu kejelekannya. Ini sebuah kepastian. Karena kalau kita ini masih ada surplus kebaikan, meskipun kita dosa,
itu kebaikannya bisa nutup dosanya. Jadi kalau kita ini dosa tapi masih ada kebaikan, bisa untuk menutup dosa. Tapi ketika kita ini berdosa, banyak maksiat, kok nggak ada yang bisa untuk nutup, nggak ada kebaikan yang kuat untuk nutup, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan mendatangkan al-huzn, sifat gundah gulana, rasa sempit, rasa sedih, rasa nggak nyaman. Nah, rasa sedih, rasa nggak nyaman itu untuk nutup daripada dosa-dosa kita. Artinya apa? Kalau kita sedang dalam keadaan donka, hidupnya sempit, rasanya kemudian emosian, hidupnya rasanya sedih, hati-hati, bergegaslah untuk menutup kejelekan kita dengan kebaikan. Dengan cara apa? Minimal berzikri. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok hati ini sumpek, berarti kayaknya saya ini sedang defisit kebaikan, surplus kejelekan. Maka harus cepat-cepat sadar, kembali kepada Allah, tutup semua itu dengan kebaikan. Nah, kebaikan itu macam-macam, banyak. Tinggal kita ini yang pas itu yang bagaimana. Kalau zikir masih saja ada kesedihan, masih ada kekhawatiran, barangkali kita butuh ibadah silaturahim, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan teman. Insya Allah kalau ketemu dengan teman, hatinya terlibur, hatinya terbuka, suntuk-suntuknya mulai rontok. Nah, ini sudah rumusnya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita silaturahim, hati masih suntuk saja, masih rasanya sempit, dadanya masih sempit, yang paling manjur adalah bisodaqah, dengan sodaqah. Orang sodaqah itu sudah merasa superior, merasa lebih tinggi. Karena apa? Kanjeng Nabi bersabda bahwasanya al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Orang yang memberi kelihatannya memberi, tapi sejatinya itu adalah obat untuk diri kita sendiri. Obat untuk memunculkan rasa optimis, rasa pede, percaya dirinya kita itu tumbuh, kita merasa bisa, kita masih menjadi orang yang bisa membantu orang lain meskipun kita dalam keadaan sedih. Itu yang paling manjur. Kalau zikir belum mempan, kalau kita ini silaturahim masih saja hatinya susah, maka bisa dengan cara kita bersedekah. Karena dengan bersedekah kita ini pede, merasa dirinya mampu untuk bisa membantu orang lain meskipun diri kita ini sedang dalam keadaan susah. Makanya seperti pelajaran kemarin, bahwa di antara hal yang patut kita tanamkan dalam hati kita adalah punya sifat isar. Dan ini adalah sifatnya para nabi, para rasul, dan juga sifatnya para sahabatnya Rasulullah SAW. Apa itu isar? Mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri, walau kana bihim khasasah. Meskipun kita ini sejatinya juga dalam keadaan butuh. Kita ini butuh, tapi untuk menghilangkan suntuk tak sedekahkan. Maka dengan kita bersedekah, hati ini merasa punya rasa pede lagi. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata saya ini sedang susah, di luar sana ada orang yang lebih susah dari aku. Saya ini sedang sedih,
ternyata di luar sana ada orang yang lebih sedih dari aku. Saya ini lagi butuh, ternyata di luar sana masih banyak orang yang lebih butuh dibandingkan dengan aku. Maka yang muncul adalah rasa percaya diri, rasa pede. Percaya diri ini adalah bagian dari obat hati yang mujarab. Karena orang itu biasanya kalau susah ini merasa dirinya sendiri, merasa dirinya nggak punya teman. Apalagi kalau sudah merasa dirinya itu dijauhi oleh Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sekali lagi, ayo jangan pernah tinggalkan zikir, mengingat Allah. Karena apa? Konsekuensinya ketika kita lupa dengan Allah, jaringan wifi kita akan terputus, pasti ma'isyatan dunkan, hidupnya akan sempit. Ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan yang lebih parah lagi, ketika di dunia ini kita mengabaikan peringatan Allah, mentulikan daripada undangan-undangan Allah, membutakan setiap perintah-perintah Allah, maka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, a'ma, dibangkitkan dalam keadaan buta, dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa melihat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita ini buta sementara, itu aja sudah bingungnya luar biasa. Buta sementara itu apa? Pas lagi seperti ini misalnya langsung mati lampu, itu kan seperti orang buta. Kita jalan aja tretean, cari tembok yang paling dekat, gak berani untuk langsung maju. Itu baru buta sementara. Yang kita ini sejatinya awalnya melihat, tahu posisi mana pintu, mana jendela, mana tembok. Itu saja buta sementara, bingungnya luar biasa. Apalagi wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan oleh Allah. Kebangkitan pertama kali kita nggak tahu kita sedang berada di mana. Kanan kiri kita itu siapa, di depan itu ada apa, nggak tahu sama sekali. Tahu-tahu hidup kembali, dihidupkan oleh Allah, a'ma, dalam keadaan buta. Ini satu kesengsaraan yang luar biasa. Maka sekali lagi, mari jangan pernah kita ini lalai, lupa dengan Allah. Jangan pernah berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala, karena konsekuensinya ini rumusnya Quran, wa man amrodo an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati. Orang yang lalai dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, pasti hidupnya akan sempit. Bahkan yang lebih parah lagi, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah innal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
من